Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang listrik dinamis. Yang pertama yaitu tentang arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik merupakan gerak partikel-partikel bermuatan listrik dalam arah tertentu atau gerak aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar merupakan jumlah muatan listrik yang menembus penampang konduktor tiap satuan waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampermeter, di mana rumus yang didapatkan dari arus listrik adalah I sama dengan Q per T sama dengan NEV dikali A, di mana I sama dengan arus listrik, Q sama dengan muatan listrik, T sama dengan waktu, N sama dengan jumlah elektron, V sama dengan kecepatan elektron, E sama dengan muatan elektron, dan A luas penampang konduktor. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan, sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Seperti pada gambar di bawah ini. Pada rangkaian listrik tertutup, maka terjadi aliran-aliran muatan listrik, sehingga lampu tersebut menyala. Sedangkan jika rangkaian listrik terbuka, maka tidak ada aliran listrik yang mengalir atau yang dihasilkan sehingga lampu tersebut mati. Pada dasarnya, aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air. Air dalam bejana A mempunyai energi potensial lebih tinggi daripada air dalam bejana B, sehingga terjadi aliran air dari bejana A menuju bejana B, atau dikatakan bahwa potensial di A lebih tinggi daripada potensial di B, sehingga terjadi aliran muatan listrik dari A ke B. Jadi, dapat dikatakan bahwa muatan listrik positif mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Selanjutnya, aliran muatan listrik positif tersebut dinamakan arus listrik. Jadi, arus listrik dapat didefinisikan sebagai aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada muatan positif benda lain. Seperti pada gambar tersebut, terlihat bahwa benda A memiliki muatan positif paling banyak, sehingga benda A mempunyai potensial listrik paling tinggi, disusul benda B, C, baru kemudian D. Apa sih yang dimaksud dengan beda potensial? Dikatakan beda potensial karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Satuan beda potensial adalah volt. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik disebut voltmeter. Yang selanjutnya yaitu hukum Ohm. Orang yang pertama menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial pada suatu penghantar adalah Georg Simon Ohm, ahli fisika dari Jerman. Ohm berhasil menemukan hubungan secara matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial, yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Georg Simon Ohm lahir di Jerman Barat pada tanggal 26 Maret 1787. Ia merupakan ahli fisika Jerman yang berasal dari keluarga miskin.
Ayahnya yang hanya seorang mandor montir mengharapkan Ohm menjadi seorang ilmuwan. Namun Ohm sendiri ingin menjadi guru besar di universitas. Setelah lulus dari universitas, ia bekerja sebagai guru SMA. Untuk dapat mengajar di universitas sebagai guru besar, ia harus melakukan riset dan membuat karya ilmiah. Beliau kemudian menyelidiki arus listrik yang ditemukan oleh Volta. Ia menggunakan hasil penyelidikan Fourier, seorang ahli matematika Prancis, untuk mengetahui sifat-sifat arus listrik. Akhirnya, pada tahun 1827, saat Ohm berumur 40 tahun, ia berhasil membuat teori dari hasil penelitiannya. Teorinya mengatakan bahwa arus listrik yang melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan hambatannya. Teorinya kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Penemuannya ternyata mendapat kecaman dan kritik. Karena sangat kecewa, ia kemudian berhenti menjadi guru. Namun 14 tahun kemudian penemuannya diterima dan diakui. Ia kemudian diangkat menjadi guru besar di Universitas Munich. Ia diakui sebagai ilmuwan bertaraf internasional. Ia meninggal di Munich pada tanggal 7 Juli 1854 dalam usia 67 tahun. Yang selanjutnya adalah hambatan listrik. Berdasarkan persamaan hukum Ohm, hambatan listrik dapat didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Suatu penghantar dikatakan mempunyai hambatan 1 ohm apabila dalam penghantar tersebut mengalir arus yang sebesar 1 ampere yang disebabkan adanya beda potensial di antara ujung-ujung penghantar besaran satuan volt. Jenis-jenis hambatan. Pada kehidupan sehari-hari dikenal beberapa jenis hambatan atau resistor yang sering digunakan sesuai kebutuhannya. Jenis-jenis hambatan atau resistor tersebut antara lain terbagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap. Pada resistor tetap yang biasanya dibuat dari karbon atau kawat nikrom tipis, nilai hambatannya disimbolkan dengan warna-warna melingkar pada kulit luarnya. Simbol warna tersebut mempunyai arti sesuai dengan letaknya, seperti pada tabel di bawah ini. Warna pada pita ke-1 menunjukkan angka pertama, pita kedua menunjukkan angka kedua, pita ketiga menunjukkan banyaknya angka 0, dan pita keempat menunjukkan tingkat akurasi. Yang selanjutnya yaitu resistor variabel. Pada prinsipnya, cara kerja kedua resistor ini adalah sama, yaitu memutar atau menggeser kontak luncur untuk menambah atau mengurangi nilai hambatan sesuai kebutuhan. Resistor variabel ini dapat kita temui pada sistem volume di radio dan alat-alat elektronik lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengukur hambatan. Untuk mengukur hambatan listrik ada dua cara, yaitu mengukur hambatan secara langsung dan mengukur hambatan secara tidak langsung. Pasti kalian telah mengenal alat ini, yaitu multimeter, alat yang dapat digunakan untuk mengukur kuat arus, beda potensial, dan hambatan. Untuk mengukur hambatan dengan menggunakan multimeter, terlebih dahulu kita putar saklar pilih pada multimeter ke arah yang bertanda R. Dengan demikian, multimeter telah berfungsi sebagai ohmmeter atau pengukur hambatan. Kemudian, hubungkan ujung-ujung terminal multimeter dengan ujung-ujung benda yang akan diukur hambatannya. Kemudian, perhatikan skala yang ditunjukkan pada multimeter. Selain menggunakan multimeter,
Anda juga dapat menggabungkan voltmeter dan ampermeter secara bersama-sama pada rangkaian listrik yang diukur hambatannya. Voltmeter dipasang secara paralel, sedangkan ampermeter dipasang secara seri dengan benda yang akan diukur hambatannya. Setelah rangkaian terpasang seperti gambar, bacalah skala yang ditunjuk voltmeter atau ampermeter. Kemudian hitunglah nilai hambatan R dengan persamaan hukum Ohm. Yang selanjutnya yaitu rangkaian hambatan listrik. Pada rangkaian listrik, mungkin Anda sering menjumpai beberapa hambatan yang dirangkai secara bersama-sama. Hambatan yang dimaksud di sini bukan hanya resistor, melainkan semua peralatan yang menggunakan listrik, seperti lampu, radio, televisi, dan setrika listrik. Rangkaian hambatan listrik dibedakan menjadi yaitu rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar. Jika hambatan yang dialiri paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan sama dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar utama. Seperti pada gambar, dua buah lampu sebagai penghambat dirangkai paralel. Dua kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2 besarnya tergantung nilai hambatannya. Sedangkan tegangan yang melewati kedua lampu tersebut besarnya sama. Dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum Ohm, maka dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Sedangkan rangkaian hambatan seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan atau segaris. Pada rangkaian hambatan seri yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, besar kuat arus di setiap titik dalam rangkaian tersebut adalah sama. Jadi, semua hambatan yang terpasang pada rangkaian tersebut dialiri arus listrik yang besarnya sama. Bila salah satu hambatan ada yang putus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga putus atau tidak mengalir. Seperti pada gambar di bawah ini, terlihat dua buah lampu sebagai hambatan yang disusun seri. Kuat arus yang mengalir melalui kedua lampu tersebut sama besarnya, sedangkan tegangannya berbeda. Dengan menggunakan hukum Ohm dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk ke satu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Untuk lebih memahami kuat arus pada rangkaian listrik bercabang, dapat kita umpamakan sebagai jalan raya yang bercabang, seperti gambar berikut ini. Terlihat bahwa jumlah mobil di jalan utama A sebanyak 5 buah. Kemudian mobil tersebut berpencar di persimpangan sehingga melewati jalan 1 sebanyak 2 buah dan jalan 2 sebanyak 3 buah. Pada persimpangan yang lain, mobil-mobil tersebut bertemu lagi di jalan utama B, sehingga mobil yang melewati jalan utama B sama dengan jumlah mobil yang melewati jalan 1 dan 2, atau jumlah mobil yang melewati jalan utama A. Selanjutnya yaitu hukum 2 Kirchhoff, di mana bunyi hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah gaya gerak atau GGL listrik pada benda potensial
pada rangkaian tertutup adalah 0. Hukum ini didasarkan pada hukum kekekalan energi. Secara matematis, hukum 2 Kirchhoff dapat dinyatakan sebagai E sama dengan I dikali R. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.